Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Dwi Pariski Usti, asal dari kampus Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan terkait teknik visualisasi peta dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Untuk pengantar ke visualisasi spasial, GIS atau Sistem Informasi Geografis adalah mengubah data menjadi informasi spasial. Kemudian untuk topik utamanya sendiri yaitu teknik representasi peta dan antarmuka interaktif. Dan untuk definisi visualisasi peta yaitu proses penyajian data spasial atau data yang memiliki lokasi geografis ke dalam format visual atau peta, untuk mengungkapkan pola, tren, dan hubungan secara cepat dan intuitif. Untuk tujuan kritisnya itu yaitu mendukung pengambilan keputusan dan komunikasi informasi geografis secara efektif. Oke, di sini ada komponen dasar peta efektif. Anatomi visualisasi peta itu ada 4 ya. Yang pertama ada data spasial, yaitu bahan baku utama, misalnya shapefile, GeoJSON yang mengandung informasi koordinat dan wilayah. Yang kedua ada simbolisasi, yaitu representasi grafis dari fitur di dunia nyata, ada titik, garis, dan poligon. Kemudian diatur melalui warna, ukuran, dan bentuk untuk menyampaikan nilai data. Kemudian yang ketiga ada skala dan proyeksi, yaitu kerangka matematis yang mengatur hubungan antara peta dan lokasi di dunia nyata, misalnya sistem koordinat UTM atau WGS84. Yang terakhir ada tata letak atau layout, yaitu pengaturan elemen pendukung seperti judul, legenda, arah utara, dan sumber data agar peta mudah dibaca. Lanjut, ada ragam peta untuk berbagai tujuan analisis. Di sini membahas tipe peta kunci. Peta yang pertama ada peta tematik, yaitu menyoroti distribusi fenomena non-fisik atau statistik tertentu, misalnya sebaran populasi, kasus kejahatan, atau jenis tanah. Yang kedua ada peta choropleth, yaitu menggunakan perbedaan rona atau intensitas warna di seluruh area administratif untuk merepresentasikan nilai statistik per wilayah, misalnya persentase kemiskinan per kabupaten. Yang ketiga, peta heatmap atau peta kepadatan, yaitu memvisualisasikan konsentrasi data titik, misalnya lokasi hotspot, kebakaran, atau pusat keramaian. Terus yang keempat ada peta flow atau jaringan, yaitu menunjukkan perpindahan atau konektivitas antar lokasi, misalnya rute transportasi atau migrasi. Lanjut, di sini ada teknik mendalam dalam visualisasi. Di sini membahas teknik kunci pembuatan peta. Yang pertama, klasifikasi data, yaitu metode membagi data menjadi kelas-kelas yang bermakna. Di sini untuk klasifikasi data ada 3 jenis. Yang pertama ada quantile, yaitu setiap kelas memiliki jumlah data yang sama. Yang kedua ada equal interval, yaitu setiap kelas memiliki rentang nilai yang sama. Yang ketiga ada natural breaks atau janks, yaitu meminimalkan varian dalam kelas dan memaksimalkan varian antar kelas berdasarkan pengelompokan alami data. Kemudian yang kedua ada layering atau tumpang susun, yaitu mengorganisir dan menampilkan berbagai lapisan data secara berlapis, misalnya batas wilayah di bawah jalan dan titik kasus di atasnya. Kemudian yang ketiga ada visualisasi dinamis, yaitu menambahkan interaktivitas, filter waktu, atau animasi untuk melihat perubahan data dari waktu ke waktu. Lanjut, untuk evolusi ke dashboard interaktif. Di sini dashboard interaktif dalam SIG itu secara definisi yaitu antarmuka visual yang dinamis dan real time, menyajikan peta interaktif bersama dengan grafik, tabel, dan fitur kontrol. Kemudian untuk fungsi kritisnya itu yaitu menyediakan
pandangan analitik spasial yang menyeluruh dan dapat disesuaikan pengguna atau user friendly. Berikut untuk komponen dan fungsi utamanya. Di sini ada peta interaktif. Fungsi utamanya itu fokus utama visualisasi geografis, dapat di zoom, pan, dan diklik. Kemudian untuk komponennya filter data, fungsi utamanya itu untuk kontrol pengguna untuk menyaring data berdasarkan waktu, kategori atau wilayah. Kemudian ada chart dan grafik. Di sini fungsi utamanya menunjukkan tren non-spasial, perbandingan dan ringkasan data. Kemudian info card, fungsi utamanya itu menampilkan metrik atau nilai kunci atau yang disebut key performance indicators. Oke, di sini ada alat dan teknologi untuk visualisasi. Untuk perangkat lunak ECG modern, di sini ada desktop GIS, ada ArcGIS dan QGIS, yaitu untuk menganalisis dan pemrosesan data profesional. Yang kedua ada WebGIS, untuk front end-nya, ada Leaflet.json ya, JS, Mapbox dan OpenLayers untuk menampilkan peta di browser. Kemudian ada pustaka pemrograman atau Python. Di sini ada GeoPandas, Polium dan Plotly. Populer untuk integrasi dengan dashboard data science. Kemudian ada tools pembuat dashboard. Di sini ada Streamlit, Python, Dashplotly, Tableau atau ArcGIS Dashboard. Oke, di sini lanjut siklus pembuatan dashboard spasial. Untuk langkah-langkah implementasinya, di sini studi kasusnya untuk sebaran penyakit. Yang pertama, koleksi dan praproses data, yaitu kita kumpulkan data spasial berupa koordinat atau wilayah dan atribut berupa jumlah kasusnya, bersihkan dan normalisasi datanya. Kemudian yang kedua ada desain layout. Rencanakan tata letak komponen, peta, filter, grafik agar user friendly. Yang ketiga ada integrasi data. Rendering data spasial ke peta menggunakan pustaka, misalnya Polium dalam Streamlit. Kemudian yang keempat ada interaktivitas, implementasi filter, drop down penyakit dan slider waktu agar peta dinamis. Yang kelima lanjut publikasi, yaitu deploy aplikasi ke server atau cloud untuk diakses di publik. Untuk contoh implementasinya, membuat dashboard persebaran penyakit di kota Indonesia menggunakan Python atau Streamlit. Untuk pada pertemuan 6 ini kita diminta untuk membuat latihan, yaitu membuat dashboard interaktif, misalnya untuk penyebaran penyakit, cuaca atau kepadatan penduduk dengan Python atau Streamlit. Di sini tugas yang saya sudah kerjakan yaitu untuk dashboard penyakit ya teman-teman. Di sini sebelumnya sudah saya kopas untuk tugasnya di file latihan. Jadi sebelum saya menjalankan skripnya ini, saya membuat file dashboard penyakit dan folder pertemuan 6. Setelah saya kopas skripnya, kemudian saya lanjut jalankan skripnya itu di terminal. Setelah sudah dijalankan, akan muncul hasilnya di slide berikut. Nah, untuk skrip tadi yang sudah dijalankan akan memunculkan hasil sebagai berikut. Jadi menampilkan dashboard untuk interaktif sebaran penyakit di Indonesia. Di sini dashboard ini menampilkan sebaran kasus penyakit berdasarkan lokasi kota. Gunakan filter di bawah untuk memilih jenis penyakit yang ingin ditampilkan. Nah, selain data petanya, di sini ada data kasus yang ditampilkan. Di sini ada berupa kotanya, kemudian ada latitude, ada longitude, kemudian jenis penyakitnya apa, dan jumlah kasusnya berapa. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.